Teman-teman, perkenalkan nama saya Matilda Saul. Saya dari Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di video yang saya buat ini, saya akan menjelaskan tentang akibat lanjut apabila karang gigi itu tidak dibersihkan, atau masalah kesehatan gigi apa yang akan kita hadapi apabila kita tidak membersihkan karang gigi. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari video ini, saya akan membahas tentang pengertian dari karang gigi itu sendiri, macam-macam karang gigi, proses terjadinya karang gigi, dan penyebab terjadinya karang gigi. Jadi teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan yang namanya karang gigi. Jadi dalam kedokteran gigi itu, karang gigi biasa disebut dengan dental calculus. Karang gigi itu sendiri adalah suatu endapan keras yang berada pada permukaan gigi dan permukaannya itu bersifat kasar. Dan umumnya karang gigi itu berwarna kekuningan, kecoklatan, atau kehitaman. Jadi karang gigi itu adalah suatu endapan yang keras yang berwarna kekuningan, kecoklatan, atau kehitaman. Macam-macam karang gigi itu ada dua. Karang gigi itu ada subgingival calculus dan supragingival calculus. Supragingival calculus atau karang gigi supragingival yaitu karang gigi yang letaknya di atas gusi dan umumnya dia itu berwarna kekuningan. Sedangkan subgingival calculus atau karang gigi subgingival dia itu berwarna hitam atau kecoklatan dan dia itu letaknya itu di bawah gusi. Jadi teman-teman bisa lihat di cermin, melihat rongga mulutnya atau di giginya, lihat di permukaannya apakah ada yang berwarna kekuningan atau kecoklatan atau kehitaman, dan apabila ada itu adalah karang gigi, entah itu subgingival calculus atau supragingival calculus. Yang berikutnya adalah proses terjadinya karang gigi. Jadi di sini karang gigi itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada proses kenapa bisa terjadi karang gigi. Proses terjadinya karang gigi yaitu ketika kita makan makanan yang mengandung gula atau yang manis, atau makan makanan yang mengandung karbohidrat, dan setelah itu kita tidak menggosok gigi atau tidak membersihkan gigi, maka sisa-sisa makanan kita itu akan mudah diuraikan oleh bakteri. Bakteri akan menguraikan sisa-sisa makanan kita itu menjadi plak. Dan plak itu apabila kita tidak membersihkan plak, lama-kelamaan dia itu akan mengeras. Plak yang mengeras itulah yang disebut dengan karang gigi. Jadi karang gigi itu terbentuk akibat plak-plak yang menumpuk yang tidak dibersihkan, dan kemudian dia itu akan mengeras dan terjadilah karang gigi. Kemudian penyebab terjadinya karang gigi. Setelah kita tahu proses terjadinya karang gigi yaitu awal mulanya dari plak yang tidak dibersihkan, maka penyebab karang gigi itu karena tidak menggosok gigi atau tidak peduli terhadap kesehatan gigi. Karena apabila kita tidak menggosok gigi, maka sisa-sisa makanan kita tadi akan mudah diuraikan oleh bakteri dalam rongga mulut menghasilkan plak, dan apabila plak tidak dibersihkan maka akan terjadi karang gigi. Yang berikutnya adalah mengunyah pada satu sisi. Mengunyah pada satu sisi itu biasanya itu terjadi karena kebiasaan. Orang yang biasa mengunyah pada sisi yang satu, maka dia itu akan terbiasa dan dia itu tidak mengunyah di sisi yang lainnya. Terus karena mungkin ada sisi yang satu itu ada gigi yang berlubang atau ada masalah gigi di dalamnya, sehingga pada saat dia mengunyah mungkin bagian itu akan terasa sakit sehingga dia mengunyah di sisi yang lain. Jadi penyebab mengunyah pada satu sisi itu karena kebiasaan dan karena mungkin ada gigi berlubang. Dan itu sebenarnya itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan, karena bagian yang biasa tidak digunakan untuk mengunyah itu akan kurang mendapat stimulus untuk menghasilkan air liur sehingga mudah terjadinya karang gigi. Jadi biasakan untuk mengunyah pada dua sisi. Kemudian yang berikutnya adalah struktur gigi yang tidak beraturan atau berjejal. Struktur gigi yang tidak beraturan atau berjejal itu dapat mengakibatkan penumpukan plak-plak.
dan plak-plak tersebut lama-kelamaan akan mengeras karena tidak terjangkau oleh sikat gigi, maka plak-plak tersebut akan menumpuk dan lama-kelamaan akan mengeras dan akan terbentuk karang gigi. Jadi struktur gigi ini juga berpengaruh terhadap terjadinya karang gigi. Kemudian adalah pH air liur yang tinggi. pH air liur yang tinggi dapat menyebabkan bakteri-bakteri di dalam rongga mulut dapat leluasa, dapat berkembang biak, dapat mudah menguraikan sisa-sisa makanan menjadi plak, dan plak tidak dibersihkan maka terjadilah karang gigi. Jadi penyebab terjadinya karang gigi itu ada 4. Yang pertama tadi adalah tidak peduli terhadap kesehatan gigi atau kebersihan gigi. Yang kedua, mengunyah pada satu sisi. Yang ketiga, struktur gigi yang tidak beraturan. Dan yang keempat, pH air liur yang tinggi. Sekarang kita masuk pada akibat apabila karang gigi itu tidak dibersihkan. Yang pertama itu akibatnya itu adalah bau mulut, atau dalam bahasa kedokteran giginya itu adalah halitosis. Bau mulut itu, kalau kita itu mengalami bau mulut, maka saat berbicara di depan orang itu kita akan tidak percaya diri karena nafas kita itu bau. Jadi karang gigi itu dapat menyebabkan nafas kita bau sehingga kita tidak percaya diri untuk tampil atau berbicara di depan banyak orang. Yang kedua itu adalah peradangan pada gusi, atau bahasa kedokteran giginya itu adalah gingivitis. Jadi peradangan pada gusi yaitu peradangan yang terjadi pada gusi kita atau gingivitis atau gingivah yang ditandai dengan gusi itu mudah berdarah saat kita menyikat gigi. Jadi peradangan pada gusi itu awalnya itu yang sudah saya jelaskan tadi, proses terjadinya karang gigi yang pertama dari plak. Plak itu apabila tidak dibersihkan, dia itu akan mengeras dan menjadi karang gigi. Karang gigi juga apabila tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi atau iritasi pada gusi atau gingivitis yang menyebabkan gusi mudah berdarah, atau gusinya itu mudah turun dan atau resesi gingiva dalam kedokteran giginya. Yang berikutnya itu adalah periodontitis atau peradangan pada jaringan periodontal. Sebenarnya periodontitis atau peradangan pada jaringan periodontal ini merupakan kelanjutan dari gingivitis. Tadi apabila gingivitis tidak segera ditangani, maka terjadilah periodontitis atau peradangan pada jaringan periodontal yang ditandai dengan gigi mulai goyang atau sulcus gingivanya itu kedalamannya itu lebih dari 2 mm yang diukur menggunakan periodontal probe, merupakan alat kedokteran gigi. Jadi akibat apabila karang gigi itu tidak ditangani yaitu ada 3. Yang pertama tadi bau mulut, yang kedua tadi peradangan pada gusi atau gingivitis, yang ketiga tadi adalah periodontitis yaitu peradangan pada jaringan periodontal. Oke teman-teman, saya juga akan memberikan tips-tips agar kita terbebas dari karang gigi. Yang pertama adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut. Di sini kita dianjurkan untuk menggosok gigi itu minimal 2 kali sehari. Yang pertama itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi biasakan teman-teman untuk menggosok gigi 2 kali sehari agar terbebas dari plak yang akan menyebabkan karang gigi. Dan biasakan juga menggunakan pasta gigi yang mengandung fluorin. Yang kedua adalah kurangi makan makanan yang mengandung gula atau yang mengandung karbohidrat, dan biasakan mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat. Karena makanan-makanan yang mengandung gula itu sangat disukai oleh bakteri dan itu akan memudahkan perkembangbiakan bakteri di dalam rongga mulut dan akan menimbulkan plak. Yang ketiga itu adalah rajin mengontrol kesehatan gigi, entah itu di puskesmas, di rumah sakit, atau di praktik dokter gigi. Itu akan memudahkan teman-teman agar terbebas dari karang gigi. Dan biasakan mengontrol kesehatan gigi itu 1 kali dalam 6 bulan, minimal 1 kali dalam 6 bulan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.